Oke JBL, balik lagi nih sama PBINA. Kali ini kita mau ngebahas yang beregu putri. Tadi kan putra udah, jangan sampai dianaktirikan nih, kita juga harus ngebahas yang beregu putri. Tapi kalau ngomongin tentang beregu yang mau berlangsung di minggu ini, kan berarti bertepatan juga sama pemilu ya, ada pilpres juga. Nah pernah nggak sih ada pengalaman Ciuni atau Lule lagi pertandingan di luar nih, terus bertepatan juga sama pemilu, tetap bisa nyoblos atau gimana? 2014 tinggal di luar tapi kedutaannya jauh. Effort gitu loh, harus berapa jam ya, kalau mobil 5-6 jam gitu. Jadi nggak bisa dibawa ke rumah kan ya. Harus yang kesana Jadi nggak ya? harus ke sana, udah gitu beda negara lagi. Jadi oke. waktu itu nggak, gue pengalaman itu doang sih sekali. Jadi terkendala waktu itu. Terkendala waktu itu. Kalau Ciuni ada nggak Ci pengalaman? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya enggak deh. Pas belum. enggak. Pas tidak nyoblos. Kenapa Ci? Ada kendala apa nggak sih Ci kalau dulu? Apa kita harus daftar dulu atau apa? Nggak tahu ya. Dulu mah enggak sih, cuman pas di negara luarnya pas enggak pemilu gitu. Pada saat aku nggak tanding. bertepatan. Iya, Lu kali Dep. Pernah sih kayaknya waktu itu tahun berapa aku lupa. Itu kayaknya di India. Jadi memang kalau lagi ada pemilu kayak gini kita dikasih biasa dari KBRI kan Ci ya. Dibantu, kita tuh banyak dibantu sama KBRI kalau di pertandingan di luar. Nah itu kita bisa sih. Jadi tetap harapannya yang di Malaysia berarti juga tetap bisa ya Mudah-mudahan untuk iya. memberikan pilihannya gitu. Berikan Tapi kalau suaranya ya. iya. Tapi kalau kita ngomongin tentang KBRI sedikit nih, ada pengalaman juga kan kalau pertandingan di luar gitu, bantuan-bantuan dari KBRI seperti apa yang lu terima? Terutama Swiss. Makanan. Terutama Swiss itu sangat membantu. Iya. Dapat jatah 1, gua ambil 2. Wah pantes gua nggak kebagian ya waktu itu ya. Mahal soalnya kan. Dan makanannya makanan Indo. Waduh, jadi enak banget kan. Di Swiss paling ngebantu tuh Swiss, All England, Inggris, India, India ya kali ya. Swiss lah paling berkesan soalnya gue. karena paling mahal ya. Paling berkesan Swiss. Iya. Kalau Iya, anu sih biasanya kalau pertandingannya bergu kita cenderung dibantu ya karena mungkin tim gitu loh. Jadi duta besarnya lebih lebih aware gitu. Kalau perorangan ya gitu seperti kata dia negara-negara tertentu lah memang yang sering membantu kita gitu kan. Nah, ya lumayan sih kalau dibantu apalagi kalau Eropa ya. Eropa di situ kan makanan mahal, bukan mahalnya doang sih, cocok juga. Swiss terutama. Belum tentu Swiss gitu terutama sih. ya. Swiss mahal. top ya. Mahal banget. nasi goreng 200.000 ya lah ya. Iya, kalau kena rendang, tahu-tahu ada rendang ngambil 2. Buat sore sama malam. Iya nih. Waduh, berarti mungkin nanti kita lihat deh, maksudnya info lebih lanjut ya untuk yang di Malaysia. Kira-kira mereka bisa? Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa, ternyata nggak bisa katanya. Yang di Malaysia nggak bisa. Ya, Nggak bisa udahlah. apa? Nggak bisa nyoblos Nggak bisa katanya nyoblos. pemilu. Karena mungkin ada regulasi dan kondisi tidak memungkinkan lah. Oke, sekarang kita beralih berarti ke Putri ya. Putri ini kan nanti Indonesia tuh satu tim sama Hong Kong sama Kazakhstan. Kazakhstan. Ya, untuk beregu putrinya dan statusnya juara bertahan nih. Asik. Ya kan? Karena juara bertahan nih di eranya kemarin waktu masih ada Grego. Sekarang berarti kan udah pergantian era, sekarang ada Putri KW dan teman-teman yang harus ngambil tongkat estafet nih dari Grego. Nah, kalau menurut Cio nih bisa nggak nih Putri KW itu jadi leader untuk tim putri dan ada beban nggak? Jadi tim leader ya pasti ada. Dan ini kan juga pertandingan bergu. Terus habis itu dulu juara bertahan. Nah sekarang kan pasti mereka mau yang terbaik ya. Tapi saya rasa tim yang sekarang gak harus mikir seperti itu ya. Artinya mereka secara ranking pun bukan yang tertinggi begitu ya. Tapi banyak skuad anak-anak muda di sini gitu kan. Jadi saya ngelihatnya harusnya mereka bisa all out. Ganda kita lumayan ya kan. Tunggal ya mereka harus tetap bisa nyolong sih di antara nanti 3 tunggal yang ada gitu sih. Berarti kalau untuk tunggal kan memang kita masih lihat tumpuan masih ada di KW sama di Esther ya. Kalau melihat kan jam terbang mereka lebih banyak lah dibandingin sama Komang tadi. Iya, Komang sama Stefani gitu. Nah, kalau lu lihat Le, gimana nih karakter si Putri KW, Esther dengan jam terbang yang udah cukup lah. Peta kekuatan tunggal putri kita nih di turnamen ini kayak gimana? Ya kalau Putri KW yang lebih banyak experience main di bergu kan. Kalau Esther mungkin juga baru BATC yang lalu sama ini gitu. Jadi belum terlalu teruji lah kalau Esther gitu. Tapi dengan pengalaman yang ada
salah satu yang paling sering pergi turnamen kan. Jadi semoga dan ada chance sih ke lawan negara lain tuh tetap bisa ngambil poin gitu. Apalagi KW ya pressure tetap ada gitu. Tapi kan dia kan mainnya udah di Super 1000, Super 750. Jadi sebenarnya tuh bisa diandalkan untuk dapat poin. Kalau ngomong ganda, ini salah satu ganda ya ini kan nomor 2, nomor 3. Jadi emang ini yang selain Apri sama Fadia ini yang paling siap dan paling bagus yang kita punya gitu. Kalau kita ngomongin yang putri tadi nih, terutama untuk skuad putri ya, maksudnya untuk tunggal putrinya. Putri yang putri apa gimana sih? Tunggal putri, Oh, putri. Soalnya namanya putri juga nih, tunggal putri. Dengan kita bandingkan sama yang tadi di putra kan kayaknya tuh gimana pun juga kayaknya harus bisa nyolong poin. Sedangkan untuk di tim putri tuh kayak ada sedikit excuse, ya mereka masih ini jam terbangnya belum dan lain-lain. Jadi mereka maksudnya masih dimaklumikah kalau misalnya nggak menyumbang poin, kalau kalah itu gimana sih? Iya, bukan masalah maklum ya, tapi tergantung juga nanti musuhnya siapa, terus kualitas permainan yang ditampilkan kayak apa. Kalau kalahnya udah all out, ya menurutku oke gitu. Tapi apalagi kalau bikin kejutan, sangat oke gitu kan. Tapi kalau enggak pun, ya maksudnya jangan kalah yang enggak kayak gitu kan. Itu yang kita harapkan dari pemain muda kan seperti itu. Ini kan masalah menambah pengalaman juga sangat baik untuk mereka. Kemudian berharap juga mereka lebih pede, bisa ada batu loncatan dari pertandingan ini. Jadi bisa makin bagus kualitasnya gitu kan. Apalagi kalau ketemu yang di atasnya mereka gitu. Nothing tulus sebenarnya, tapi ya bukan masalah permakluman loh Dep. Tapi saya mau mereka lebih bisa menampilkan yang terbaik lah yang mereka punya di turnamen ini gitu. Ya, jadi nunjukin juga level mereka tuh ada di mana dan bisa menambah pengalaman lagi. Kalau gitu. boleh ya naik level. Ada kejutan juga lah di Akane sana, bisa kalah gitu. waktu itu. Akane kan. Berarti kan nggak menutup kemungkinan kan Iya. gitu. Ada kejutan-kejutan lagi nih di tahun ini. Tim event mah bisa ada kejutan pasti. Ya, semoga ada kejutan, bukan terkejut lah ya. Kejutan baik ya. Iya, kejutan baik gitu. Nah, kalau kita lihat di sektor ganda putri nih, menurut lu sendiri Le, yang paling pas, yang paling kayaknya mantep nih buat beregu nih, siapa nih? Paling mantep beregu Ana. Kalau gua Ana ngeliat Tiwi. gua ngomongnya individual gitu ya. Anaknya. Karena ngelihatnya waktu ya walaupun ini junior ya, kejuaraan dunia junior tuh waktu itu nonton Ana sama Chika ya, Putri Saika itu lawan Cina. Itu mainnya bagus banget, berarti secara ya mainnya bagus tapi kan mentalnya yang dilihat. Ini kan tim event gitu, ngeliat tim event berarti nggak ada takutnya gitu. Udah ada teruji lah Ya, ya. ya kalau Ripka juga karena Ripka lebih senior pernah main di Uber Cup, udah pernah masuk tim Sudirman juga. Jadi salah satu yang bisa diandelin harus ya karena pengalaman juga udah BATC juga mungkin udah main berapa kali. Ripka, yang lain kan kayak Ana Tiwi juga belum terlalu banyak kan main di bergu, apalagi Lani yang lebih baru lagi, baru dipartnerin juga sama Ripka. Jadi secara individualnya Ana sama Ripka yang paling bisa diandalin buat bergu. Dan sebelumnya partneran kan? Iya. Ana Ripka itu. Iya di junior partneran, ya bisa juga. Nah, kalau kita lihat untuk tim putrinya sendiri kan maksudnya nggak ada yang mereka harus cari poin nih Ci untuk ke Olimpik. Karena kan udah pasti ada Apri sama Fadia nih. Untuk yang pasangan lain kan bisa dibilang lumayan jauh lah ya poinnya. Nah, untuk di tim putri ini ada kemungkinan nggak Ci untuk gonta-ganti pasangan? Ya, gandanya ya? Gandanya. Bisa. Justru bisa ya. Menurutku bisa. Tapi permasalahannya yang mau dituju apa dulu nih? Maksudnya kalau memang mau menguatkan pasangan itu, ya sebaiknya pasangan itu ya dipasang ya. Maksudnya dipasang ngelawan ganda-ganda yang kayaknya nanti bakalan lumayan kuat lah dari negara-negara Asia yang lain gitu kan. Coba lagi untuk bisa kan sekarang nih hampir menang tapi belum dikit lagi gitu loh Dep. Jadi udahlah sekalian di sini mana tahu ada kejutan lagi gitu di sini gitu. Berarti lebih ke supaya mereka bisa nambah pengalaman lagi lah ya. Mereka butuh itu loh banget. Mereka butuh itu untuk apalagi di event beregu ya Ci ya. Nah kalau kita lihat kan tapi banyak memang negara yang nggak full team, tapi nggak full timnya mereka itu kayak Thailand aja masih ada Rawina sama Jongkolpan, masih ada Aimsat siblings, masih ada siblings gitu. Maksudnya cukup berat lah ya untuk kita, itu kan sebenarnya ganda intinya mereka gitu. Iya kan? mereka itu yang terbaiknya mereka di Thailand. Ganda intinya. Nah itu kan nanti akan ketemu juga sama pasangan-pasangan muda kita nih. Nah kans untuk
Indonesia sendiri nih kalau ketemu dari Thailand terus dari China aja tanding juga pada ikut Jepang. gitu. Jepang ya juga ada Shida juga pada ikut. Nah, gimana nih apa ya? Kansnya untuk tim Indonesia terutama yang putri ini kalau ketemu dengan mereka. Yang penting duduk biasa aja gitu. Menang kalah ya biasa gitu kan. Tapi kan yang tadi Cini bilang gitu, kalahnya tuh kayak apa sih? Ya, karena kan kita secara ranking ya, ngomong ranking ya, Cina ada Taning, Malaysia ada Perli, Jepang dan lain-lain, Rawinda itu kan lebih di atas gitu. Tapi kalau main lawan mereka bisa mengejutkan kan, walaupun timnya kalah tapi mengejutkan kan juga tetap harus diapresiasi ya, tetap harus diapresiasi. Berarti kan selama ini berarti persiapannya cukup gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Kita menunggu progres yang lebih baik sebenarnya ya untuk Anak TV, Ripka, Lani gitu ya, supaya mereka bisa cepatlah menyusul Fadia dan juga Apri kan. Kasihan juga kalau sendirian terus gitu Dep di atas gitu. Nah kalau dari squad yang Cici lihat nih, dari kayak tadi kan Thailand ada Rawinda, Jongkolpan, masih ada Busanan main. China juga lumayan banyak tuh, ada Taning, ada Hanyu dan lain-lain, Wang Zi juga main gitu. Siapa sih Ci yang menurut Cici itu yang akan jadi apa ya, yang punya kans besar untuk juara nih untuk di sektor putri? Ini ngebacanya kan yang Olimpian kebanyakan tidak main ya. Yang Olimpian yang pasti masuk, kebanyakan nggak main. Itu sih keputusan bijaksana ya, karena mereka harus race nanti lumayan banyak tuh di Eropa. Jadi ini adalah pemain muda, pemain mediokernya ya kan, yang nanti akan menggantikan mereka suatu saat nanti. Kalau bicara peluang, tentu yang rankingnya lebih tinggi yang punya peluang gitu loh Dep. Tapi ya ini bergu, kemudian mereka akan dapat pressure yang besar, tapi dalam event yang lumayan besar, bukan event yang biasa nih bergunya. Jadi ini nanti perpaduannya banyak. Satu ranking itu iya, tapi aku melihat mungkin kesiapan dia bermain tim seperti apa. Jadi maksudku gini, kejutannya bisa sangat terjadi di kejuaraan ini gitu Dep. Karena ya walaupun ranking beda-beda, sekarang tuh susah ngomongnya ranking beda berapa aja, bisa menang kalah tuh masih belum bisa diprediksi. Jadi mudah-mudahan ya, maunya sih Indonesia yang lebih banyak bisa mengambil kesempatan. Tapi kalau bicara logik, wise gitu ya untuk ranking ya pasti kan di antara China itu, Jepang, Thailand. Lumayan lah ya, karena gandanya turunnya yang full team kayak gitu sih kalau lihatnya. Nah pertanyaan terakhir nih Le, apa sih harapan lu untuk tim bergu putri ini? Apa harapannya dan pengennya tuh hasilnya tuh bisa sampai mencapai babak apa sih? Harapannya mengejutkan, bisa ngalahin negara unggulan gitu. Ya secara kalau di Asia Tenggara, Thailand ya kita harus diakuin, cewek di mau SEA Games, mau Uber Cup juga selalu lebih di atas kita gitu. Secara dia solid di semua nomor gitu. Tapi ya harapannya yang nggak nutup kemungkinan kalau kayak tahun lalu kita bisa juara, ya pengennya sih mengejutkan lah. Kalau gue sih pengennya mengejutkan dengan lawan yang ada sekarang, ada ya walaupun Taning main gitu ya kan, nggak nutup kemungkinan kalah sama Ana kan. Amin. Gitu. Ya nggak sih, amin yang nggak nutup kemungkinan lah, semua masih ada chance lah. Ya kita berdoakan yang terbaik juga untuk tim putri, semoga bisa melaju lebih jauh lah dari yang kita harapkan. Apalagi kan jangan terbeban dengan yang tahun lalu juara bertahan nih, jangan udah terbeban. Beda itunya, squadnya juga beda, mainnya udah beda, kondisinya udah beda. Jadi sekarang jadi ya lakuin yang terbaik aja. Ya kita doakan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk di turnamen ini. Oke, jangan kemana-mana JBL, kita akan kembali lagi dengan segmen selanjutnya.